Hai K-Powers, ini adalah alur cerita dari film 2067. Cari posisi menonton yang nyaman, and 3, 2, 1, action! Film bergenre fiksi ilmiah yang rilis pada tahun 2020 ini menceritakan tentang kehancuran bumi di masa depan akibat kerusakan lingkungan yang manusia ciptakan sendiri, sehingga manusia hanya bergantung pada oksigen buatan. Film ini disutradarai oleh Seth Lerny dan dibintangi oleh Cody Smith, Ryan Quentin, Deborah Mailman, dan masih banyak bintang lainnya yang menghiasi film ini. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya guys. Di awal film, diperlihatkan satu persatu negara di dunia mulai kehilangan energi. Populasi manusia yang hanya tinggal 15% serta kehabisan oksigen. Dan tenaga listrik pun mulai padam. Hanya tinggal satu negara yang masih bertahan, yaitu negara Australia. Di sebuah terowongan, Ethan dan kakak angkatnya Jude sedang memperbaiki kerusakan di sebuah perusahaan listrik pembangkit nuklir. Perusahaan itu bernama Chronicorp. Chronicorp juga merupakan perusahaan yang membuat dan menyuplai oksigen buatan ke seluruh dunia. Tentu saja, oksigen itu tidak gratis dan harus dibeli dengan harga yang sangat mahal. Saat pulang ke rumah, Ethan membawa hadiah sebuah masker untuk sang istri. Istrinya bernama Santi. Ia terlihat sangat suka dengan hadiah itu. Saat ingin memeluk Ethan, Santi mengeluarkan darah dari mulutnya. Ternyata, Santi sedang mengalami penyakit kekurangan oksigen. Penyakit yang diderita banyak penduduk bumi saat itu. Keesokan harinya, saat sedang bekerja, Ethan dipanggil petugas ke ruangan direktur perusahaan itu. Direktur itu bernama Regina Jackson. Regina mengetahui istri Ethan sedang sakit. Lalu, Regina menunjukkan pada Ethan sebuah mesin waktu. Mesin itu bernama Chronicle. Regina ingin mengirim Ethan ke masa depan dengan mesin waktu itu. Bukan tanpa alasan, Regina mengirim Ethan karena ada seseorang 400 tahun dari masa depan mengirim pesan pada mereka dan meminta untuk mengirim Ethan. Regina meyakini seseorang dari masa depan itu ingin memberikan obat kekurangan oksigen pada mereka dan akan memberikan sebuah tanaman yang bisa dijadikan sebagai proses pemulihan oksigen untuk mereka. Para ilmuwan di perusahaan itu juga telah mengirim beberapa benda. Namun sayangnya, pintu portal di masa depan itu telah padam. Karena mesin waktu itu memerlukan banyak energi, mereka hanya bisa menggunakannya satu kali kesempatan saja. Dan risiko terbesarnya, mereka tidak bisa mengembalikan Ethan. Namun Regina yakin, mereka di masa depan tahu caranya. Scene berpindah ke masa lalu, saat Ethan masih kecil, berulang tahun. Ia diberi hadiah oleh ayahnya. Sang ayah bernama Richard White. Richard adalah seorang ilmuwan pula. Ia mengatakan suatu hari nanti Ethan akan menjadi orang penting untuk penduduk bumi. Lalu, ia menyuruh Ethan memasukkan tangannya ke dalam kotak hadiah itu. Tiba-tiba, sang ayah meninggalkan Ethan dan ibunya begitu saja di rumahnya. Ethan dan Santi berdiskusi tentang mesin waktu itu. Santi mendukungnya, namun Ethan masih sangat ragu. Setelah berdebat kecil, akhirnya Ethan mau untuk masuk ke mesin waktu itu. Sebelum berangkat, Ethan menaruh sebuah bunga yang terbuat dari perunggu. Bunga itu bertuliskan "Aku akan menemukan jalan kembali." Ethan menjumpai Regina. Dia mengatakan pada Regina akan mengikuti kemauannya dengan satu syarat. Saat obat itu ditemukan, dosis pertama harus diberikan pada istrinya. Akhirnya mereka pun sepakat dan mulai mempersiapkan diri. Sebelum berangkat, seorang ilmuwan memberikan Ethan sebuah alat canggih yang bernama Archie. Alat itu bisa membantunya saat tiba di masa depan nanti. Saat akan pergi, sang kakak menyemangati Ethan. Kemudian, 9, 8, 7, 6.
Ethan jatuh di sebuah hutan. Bajunya terbakar akibat gesekan perpindahan waktu. Lalu tiba-tiba, walau masih tegang akibat beberapa kejadian, terlihat ia sangat senang karena bisa kembali melihat matahari dan pepohonan. Karena di masanya, langit telah tertutup debu dan tak ada sebatang pohon pun di bumi. Karena kerakusan manusia yang menembangnya. Akibatnya, oksigen pun harus mereka beli dengan harga yang sangat mahal. Ethan benar-benar merindukan momen seperti ini. Lalu, ia mengambil Archie, alat yang diberikan padanya sebelum berangkat. Ethan bertanya pada Archie, lokasi dia berada sekarang. Namun, saat Archie mencoba mencari sinyal dari satelit, ia tidak menemukannya. Lalu, Archie mengeluarkan benda kecil yang masuk ke dalam tanah. Benda itu mencari bangunan terdekat dari tempat Ethan berada. Archie menunjukkan arah dan Ethan pergi ke bangunan itu. Saat sampai di suatu pintu, Ethan melihat tengkorak manusia dengan kepala berlubang. Ia juga melihat nama di kerah baju tengkorak itu. Ternyata, nama itu sama seperti dengan namanya. Ia juga menemukan Archie alat yang sama seperti yang dibawanya. Yang lebih mengejutkan, tengkorak manusia itu juga memiliki gelang yang sama seperti yang dipakainya. Ethan mencoba memanggil Archie milik tengkorak itu, karena di memorinya merekam semua aktivitas pengguna sebelumnya. Ethan kembali terkejut setelah mendengar isi rekaman itu. Rekaman itu mengeluarkan teriakan pemiliknya yang tertembak. Karena kehabisan baterai, alat itu pun padam. Ethan mencoba mengambil sinyal dari Archie sebelumnya dengan cara memodifikasikannya. Setelah berhasil, Ethan mulai mengikuti keberadaan sinyal itu. Saat malam tiba, Ethan memakan sebutir buah yang ia temukan di hutan. Archie memberitahukan padanya, sekarang ia berada di tahun 2474. Tiba-tiba, turun hujan dan petir menyambar. Ethan didatangi seseorang. Lalu, saat tersadar, seorang pria mengatakan padanya jika ia sedang berhalusinasi karena sebelumnya Ethan telah memakan buah galberry yang mengandung racun. Pria itu menyuntikkan anti racun di dadanya. Ternyata, pria itu adalah Jude, kakak angkatnya. Jude dikirim Regina untuk menyelamatkan Ethan yang keracunan. Ternyata, Archie milik Ethan mengirim kondisinya yang sekarat ke laboratorium pusat kendali. Dan untungnya, mesin waktu itu masih memiliki daya untuk mengirim Jude ke masa depan. Ethan dan Jude kembali mencari sinyal keberadaan suatu bangunan. Tiba di tempat yang dituju, sebuah alat sensor muncul dan men-scan mata Ethan. Lalu pintu itu pun terbuka. Ethan dan Jude masuk ke dalamnya. Di dalam, mereka disambut dengan sebuah monitor yang bertuliskan "Selamat datang". Lalu komputer itu memerintahkan Ethan untuk menekan tombol enter untuk mengaktifkannya. Setelah menekan tombol itu, tiba-tiba darah yang keluar itu kemudian dicocokkan dengan sampel DNA Ethan dan ternyata sinkron. Akses mesin waktu itu pun diberikan sepenuhnya pada Ethan. Lalu, portal yang telah mati itu tiba-tiba kembali menyala. Jude berpendapat ini kesempatan mereka untuk kembali pulang. Ethan berpikir ada yang tidak beres. Ethan menyadari bahwa gelang di tangannya itu tiba-tiba saja berubah berwarna hijau. Persis sama dengan gelang yang dipakai oleh tengkorak yang ia temui sebelumnya. Dan artinya, tengkorak itu juga mengalami hal yang sama seperti dirinya. Ethan kemudian membuka rekaman hologram pencipta mesin waktu itu, yang ternyata orang itu adalah ayahnya sendiri, Richard White. Dulu, mereka pernah mengirim gelombang radio ke masa depan. Anehnya, gelombang radio itu dipantulkan kembali oleh mesin waktu itu. Regina memerintahkan ilmuwan untuk mengirimkan seseorang. Namun ilmuwan lainnya mengatakan bahwa hal itu tidak bisa dilakukan karena ujung portal di masa depan tiba-tiba padam dan kehabisan daya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba rekaman hologram itu menghilang. Ethan kebingungan karena lampu darurat di ruangan itu tiba-tiba menyala. Ternyata daya nuklir di ruangan itu pun mati dan harus segera diperbaiki. Jika tidak diperbaiki dalam waktu 4 jam, mesin itu akan menciptakan ledakan nuklir yang hebat. Jude mengajak Ethan untuk memperbaikinya. Namun, Ethan mulai curiga dan meragukan kedatangan Jude ke tempat itu.
Jude mencoba meyakini Ethan bahwa dirinya datang hanya untuk menyelamatkannya. Setelah itu, mereka berdua mencari daya nuklir yang rusak menuju gorong-gorong bawah kota. Saat hampir sampai, dari kejauhan, perkiraan mereka benar bahwa setelah bumi mengalami kondisi yang kritis, bumi mulai memulihkan diri dengan kembali menumbuhkan pepohonan. Di sekitar runtuhan kota, mereka melihat banyak tengkorak manusia yang tergeletak akibat kematian karena kekurangan oksigen. Ethan juga menemukan tengkorak istrinya yang masih memegang bunga perunggu yang pernah ia berikan. Tiba-tiba Ethan kembali teringat masa lalunya. Ethan menerima telepon dari ayahnya setelah sang ayah meninggalkan Ethan dan ibunya saat itu. Di telepon itu, ayahnya menyuruh Ethan dan ibunya untuk pergi ke suatu tempat dan bertemu di sana. Mereka pun menuruti perkataan sang ayah. Di perjalanan, Ethan dan ibunya diikuti seorang penjahat. Sang ibu ingin menyelamatkan Ethan, namun sayangnya dari belakang penjahat itu menembak sang ibu hingga tewas. Lalu mengambil masker milik mereka. Ethan yang hampir kehabisan nafas tiba-tiba diselamatkan seorang pria. Pria itu adalah Jude, kakak angkatnya. Ethan kembali sadar dari ingatan masa lalunya itu. Jude mencoba menenangkan Ethan. Tiba-tiba, Ethan memperlihatkan hasil rekaman dari Archie yang ia temukan sebelumnya. Jude mendengar di masa lalunya, ia menembak Ethan hingga tewas. Ia tak percaya mendengar hal itu. Lalu, ia menodongkan pistol ke arah Ethan. Jude kecewa karena Ethan baru memberitahukan alat yang ia temukan itu pada dirinya. Ethan menenangkan Jude, lalu mereka kembali pergi untuk memperbaiki kerusakan itu. Akhirnya, mereka sampai. Di sana mereka melihat ada beberapa kerusakan yang harus segera diperbaiki. Saat Jude menarik sebuah tuas, tiba-tiba mode kedap udara di ruangan itu aktif. Dengan otomatis, ruangan itu pun tertutup. Jude mencoba menahan pintu itu dengan sebatang besi agar Ethan bisa keluar dari ruangan itu. Namun apa yang terjadi? Ethan memilih untuk memperbaiki kerusakan itu sendiri, walau ruangan itu tanpa oksigen. Akhirnya Ethan berhasil memperbaikinya. Karena kehabisan oksigen, Ethan terjatuh dan pingsan. Jude memecahkan kaca pintu itu. Untungnya, Ethan masih hidup dan bisa diselamatkan. Mesin portal pun menyala. Mereka kembali ke ruangan mesin itu. Lalu, Ethan keluar dan melihat tengkorak yang masih berada di sana. Ethan kecewa karena masih belum ada perubahan apapun di masa lalu. Lalu, ia mengambil Archie dan menukar baterainya. Dia percaya setelah mengaktifkan portal itu, dirinya akan mati seperti di rekaman Archie itu. Ethan juga merasa tujuan mereka mengirim dirinya hanya untuk memanfaatkan agar portal itu menyala saja. Yang mana akses portal itu bisa hidup hanya dengan DNA-nya saja. Ethan menunjukkan rekaman dari Archie yang ia temukan sebelumnya. Akhirnya, Jude mengaku semua perbuatannya. Ia mengaku bahwa dirinya bersekongkol dengan Regina. Saat Ethan masih kecil, Regina sudah berencana untuk mengirim orang ke portal itu. Namun ayah Ethan mengingatkan bahwa ujung portal di masa depan telah padam. Karena itulah mereka tidak bisa mengirim apapun ke sana. Namun ilmuwan lainnya yang juga rekan ayah Ethan mengatakan bisa mengirim seseorang ke sana dengan tegangan tinggi. Jika berhasil, orang itu akan mengaktifkan kembali ujung portal yang ada di masa depan. Lalu mereka bisa melintas dengan aman. Regina juga berencana akan mengirim beberapa manusia pilihan ke masa depan. Namun ide itu disangkal oleh ayah Ethan. Karena mengirim manusia dengan tegangan tinggi bisa membahayakan nyawa orang yang akan dikirimnya. Ayah Ethan juga mengatakan portal tersebut telah dikunci dengan DNA diri Ethan. Tentu saja hanya Ethan yang bisa mengaktifkan kembali mesin portal di masa depan itu. Mendengar hal itu, Regina marah dan menembak ayah Ethan hingga tewas. Sejak hari itu, Jude ditugaskan Regina untuk menjaga Ethan dan mengajaknya bekerja di bidang kelistrikan di perusahaan itu. Jude menjelaskan pada Ethan, setelah portal itu berhasil dihidupkan, Regina akan mengirim beberapa orang terpilih untuk melanjutkan hidup ke masa depan. Mendengar hal itu, Ethan sangat marah dan mulai mencabut beberapa kabel mesin portal itu. Ethan merasa dirinya hanya dimanfaatkan untuk menghidupkan mesin itu saja. Jude menjelaskan ia hanya menjalankan tugasnya saja.
Akhirnya, Jude menodongkan pistol kepada Ethan. Namun Ethan mengatakan bahwa keputusan yang diambil Jude saat ini pada kenyataannya tidak akan berhasil. Sontak Jude tersadar bahwa rencana membunuh Ethan juga akhirnya tidak mengubah apapun. Merasa bersalah, akhirnya Jude menembakkan kepalanya sendiri. Di kantornya, Regina mulai mempersiapkan orang-orang pilihan yang telah direncanakan sebelumnya. Di saat bersamaan, Ethan juga mendapatkan sinyal gelombang dari tahun 2038. Yang mana saat itu, ayahnya sedang melakukan percobaan mengirim gelombang guna untuk membuka pintu portal di masa depan. Namun saat itu, Ethan langsung membatalkan dan mengirimkan sebuah pesan, yaitu kirim Ethan White. Pesan itu diterima ayahnya saat itu. Ternyata yang mengirim pesan itu adalah Ethan sendiri dari masa depan. Di laboratorium milik Regina, ia mulai menghitung mundur pintu portal yang akan terbuka. Namun saat terbuka, ia terkejut karena ada kiriman tumbuh-tumbuhan dan rekaman Archie yang memutar rencana jahatnya serta pembunuhan ayah Ethan. Ternyata Ethan yang mengirimnya dari masa depan. Ethan juga memutuskan sambungan portal itu. Ia tidak bisa kembali lagi karena mesin itu hanya berdaya sekali pengiriman. Akhirnya, karena rekaman kejahatan Regina, ia ditangkap oleh pihak berwajib. Di rumahnya, Santi melihat berita kedatangan tumbuh-tumbuhan yang sedang viral itu. Tentu saja tumbuh-tumbuhan itu bisa kembali memperbaiki keadaan bumi yang telah kehabisan oksigen. Santi juga mendapat kiriman sebuah toples berisi bunga dari Ethan di masa depan. Santi menangis bahagia karena ia mengetahui Ethan masih hidup di sana. Di masa depan, Ethan sedih karena tak bisa kembali lagi. Namun ia bahagia saat melihat tengkorak yang pernah ia temui telah hilang. Kemudian, Ethan berlari ke arah kota. Lalu, kehidupan mulai ada dan berjalan dengan normal. Ethan sangat senang dan menyadari bumi di masanya telah berubah. Ia telah berhasil menyelamatkan populasi manusia yang hampir punah. Demikian alur cerita dari film 2067. Mungkin pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jagalah lingkungan sekitar kita dan jaga pepohonan yang telah memberikan oksigen secara gratis pada manusia. Jika suka dengan video ini, kalian tahu kan harus ngapain? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update video-video terbaru dari Kepo Movie. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.